Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, di sini kami dari Kartunet.com akan mengangkat topik kan tentang Edu Plus ya, tapi yang akan kami angkat sih lebih ke Edu Plus Plus. Tapi jangan negatif dulu, karena plus kenapa? Karena yang akan kita sampaikan adalah sesuatu yang mungkin selama ini orang adalah di sekolahnya pun dianggap bilangnya luar biasa gitu kan. Tapi kita coba manipulasi istilah itu menjadi ke arah yang lebih positif lagi. Jadi saya Dimas, tulisannya ada situ ya. Karena ini nggak ada tanya jawab, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa mention aja dengan Dimas Muharam. Promosi di modus. Jadi kami dari Kartunet.com. Kartunet.com itu sebenarnya singkatan. Kita bukan kartun, bukan jual kartu internet juga, tapi kita singkatan dari Kartunetra.com, yang itu adalah citizen media warga yang kita ingin mempromosikan tentang isu disabilitas di Indonesia. Sesuatu yang mungkin selama ini masih kurang adanya di Indonesia. Oke. Kedua, kita pengen maknanya di sini adalah apa? Kita maknanya adalah inklusivitas. Oke, sini saya mau agak sedikit ada contekannya. Jadi inklusif itu adalah sesuatu yang sesuatu yang terbuka, sesuatu yang care. Kita saling menghormati, saling peduli, saling menghargai, dan juga ada empati. Bahwa ketika kita mengenai disabilitas bukan karena charity, tetapi karena kita memang sama-sama human right based. Jadi ketika kita membantu karena kita sesama manusia. Lalu disabilitas itu di situ seperti bukan karena cacat atau karena fisika sendiri, tapi karena adanya hambatan. Ketika hambatan itu sudah tidak ada lagi oleh yang disupport oleh masyarakat, maka disabilitas itu tidak akan ada lagi. Disabilitas sana ada banyak jenisnya. Ketika kita bicara tentang disabilitas bukan hanya satu saja, tetapi meliputi semuanya. Ada tunanetra, ada disabilitas visual, pendengaran, ada yang fisik, dan juga ada intelektual ya. Nah, lalu apa sih kita butuhkan untuk disabilitas? Bukan kita bukan yang bantuan atau sumbangan, tetapi yang paling dibutuhkan adalah aksesibilitas. Kita butuh akses untuk segala hal. Sesuatu akses ke berbagai yang bisa saudara-saudara akses sekarang juga, agar tujuannya adalah biar disabilitas itu juga bisa mandiri. Kita bisa mandiri, bisa melakukan sendiri. Misalnya mau kemana-mana, kita bisa lewatin trotoar, kita bisa ke pasar, kita bisa ke mall, kita bisa ke perkantoran. Tanpa ada hambatan, maka kita perlu merepotkan orang lain. Dan tujuan karena kita sudah biasa dengan sudah diberikan aksesibilitas, diberikan akses, kita akan bisa mencari solusinya sendiri. Aksesibilitas itu apa aja sih? Aksesibilitas itu banyak. Pertama aksesibilitas fisik seperti fasilitas umum, seperti gedung, misalnya tangga-tangga dibuat ramp yang tidak miring itu, atau jembatan penyeberangan, atau transportasi juga. Jadi biar disabilitas itu bisa kemana-mana dengan fasilitas umum, fasilitas fisik yang akses. Lalu kita tahu bahwa akses fisik itu susah gitu kan, memaksa pemerintah untuk menyediakan fasilitas umum yang akses itu sulit. Jadi minimal ada aksesibilitas sosial. Jadi masyarakat juga bisa saling support untuk bisa membantu atau saling melengkapi dengan teman-teman disabilitas. Nah, untuk kita bisa berdaya, kita perlu belajar. Kita di sekolah, misalnya kayak ada medianya sendiri, jadi sesuai kebutuhan masing-masing. Misalnya tunanetra bisa pakai braille, atau yang tunarungu biasanya banyak menggunakan media visual, gitu ya. Itu banyak medianya. Nah, selain media belajar, di sekolah pun itu juga butuh support dari siswa. Kayak misalnya saya selama belajar di sekolah umum semuanya. Itu biasanya misalnya ujian, saya bareng teman, bisa teman baca soal ujiannya, nanti setelah itu saya menulis di braille, nanti setelah selesai akan disalin, jadi kita bisa saling support dengan teman di kelas di sekolah umum. Lalu juga guru ketika menjelaskan atau dosen itu juga harus akses ya, kayak misalnya ketika di papan tulis itu bagaimana dia sambil juga memberikan arahan audio, atau buat yang tunarungu pasti butuh sangat sekali untuk arahan yang visual. Jadi biar semua siswanya meskipun sekolah di sekolah umum, sekolah inklusif, dia juga bisa akses. Lalu juga sistem bagaimana dari sistem itu mendukung sistem pemerintah, misalnya ujian, bagaimana biar siswa disabilitas ini tidak mengalami kesulitan. Jadi pemerintah atau undang-undang kita juga harus mendukung oleh sistemnya. Nah, dari semua itu yang sekarang ada revolusi tentang teknologi
informasi bahwa dengan teknologi ini jadi sebuah solusi, menjadi sebuah jawaban dari masalah-masalah yang kita kesulitan di mobilitas, kita kesulitan untuk secara visual. Itu sekarang ada teknologi yang bisa menjadi solusi dari semua dari banyak permasalahan kita saat ini. Seperti misalnya saya pakai itu ada komputer ketika mau berbicara, karena komputer yang saya pakai itu komputer biasa saja seperti saudara-saudara pakai, tetapi di salah sebuah software yang dinamakan software itu screen reader, jadi membacakan apa yang tampil di layar. Jadi dari sana kita bisa bikin website, kita bisa blogging, kita bisa sosial media, kita bisa belajar, dan itu sangat membantu sekali. Lalu misalnya saya di sekolah juga biasanya kita bisa pakai untuk mencatat. Kalau bisa kesulitan ya kita akan saja pas guru jelasin secara lebih dijelaskan, atau kita ada audiobook untuk bisa mengikuti pelajaran. Untuk membaca juga biasanya kalau saya buku-buku itu perlu bantuan scanner. Jadi buku-buku di scan, gitu kan? Buku di scan lalu langsung dibaca di komputernya sudah dilengkapi oleh screen reader tadi. Jadi kita bisa membaca buku sedikit banyak, tidak selalu bergantung pada orang lain, kepada orang awas lebih tepatnya. Seperti itu. Jadi dengan scanner kita bisa ya, jadi dari sana kita bisa baca segala macam, itu juga bisa nulis. Kita tinggal butuh printer ya, meskipun kita nggak bisa nulis pakai pulpen, tapi kita kan bisa pakai printer. Printer jadi misalnya dia soal ujian, tinggal di print, kasih ke dosennya, itu nggak ada masalah. Nah, lalu juga kita bisa komunikasi, misalnya ada kesulitan jalan, misalnya mobilitas, kita bisa chatting, kita bisa Skype, kita bisa Yahoo, segala macam sosial media. Itu jadi solusi buat kita bisa berinteraksi antara berbagai tempat ya. Nah, partisipasi publik, apa yang bisa oleh publik? Disabilitas adalah berpotensial buat siapapun gitu kan, siapapun bisa jadi disabilitas. Jadi bisa saudara-saudara melakukan sesuatu untuk penyandang disabilitas, itu adalah investasi buat masa depan kita semua. Kita bisa menjadi relawan baca, untuk bisa membacakan buku. Yang efeknya nanti adalah kita bisa meningkatkan empati masing-masing. Terakhir adalah dari Kartunet itu kita punya komunitas online, komunitas blogger dan pengguna internet. Kita di Kartunet ini mengadakan berbagai kegiatan, ada kita belajar nulis, kita ada belajar sosial media, belajar blogging. Jadi siapapun yang ingin partisipasi, yang ingin ikut bisa bareng sama teman-teman disabilitas, tunanetra yang lain, bisa gabung dengan kami, bisa gabung di Kartunet dan kita sekretariat kami, dan kita bisa sama-sama berinspirasi seperti moto kami mengatasi keterbatasan tanpa batas. Terima kasih.